Nah, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, mari kita lanjutkan pelajaran kita membahas kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah karya Syekh Mustafa Al-Ghulayaini rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada pasal yang baru, pasal yang ke-6, isim isyarah. As-sadisu asmaul isyarati. Ya, qala mu'allif rahimahullah, as-sadisu asmaul isyarati, isim-isim isyarah. Kita ketahui sebagaimana di kitab Jurumiyah sebutkan bahwa isim isyarah itu nanti masuk dalam isim mubham. Isim yang masih samar bersama isim mausul, ya. Kenapa dikatakan mubham, masih samar? Karena isim isyarah ini dia ma'rifat tapi membutuhkan bantuan atau perantaraan kata lainnya. Lebih tepatnya adalah kata yang ditunjuk, yang disebut dengan al-musyaru ilaihi. Nanti al-musyaru ilaihi. Dia isim isyarah sendirian itu masih mubham, sehingga dia membutuhkan untuk bisa ma'rifat, untuk bisa ta'yin, membutuhkan kata yang ditunjuk. Taib, sehingga hilanglah samarnya. Nah, kita baca ismul isyarati ma yadullu ala muayyanin biwasitati isyaratin hissiyatin bil yadi wa nahwiha. Isim isyarah merupakan setiap kata tunjuk, ya, setiap kata yang menunjukkan makna tertentu, makna ma'rifah tertentu, tapi dengan syarat, yaitu biwasitati isyaratin, dengan perantaraan adanya kata, dengan adanya perantaraan isyarat atau penunjuk, ya, memberikan penunjuk hissiyatin, baik yang sifatnya itu secara nampak, ya, hissiyah, bisa dilihat panca indera, yaitu dengan tangan, mudahnya menunjuk dengan tangan, wanawiha atau semisal itu, atau dengan gerakan anggota tubuh lainnya. In kana al-musyaru ilayya hadiran. In kana al-musyaru ilaihi hadiran. Itu terjadi ketika, ya, kata yang ditunjuk atau sesuatu yang ditunjuk itu hadir di tempat, hadir di hadapan orang yang menunjuk. Nah, maka disebut hissiyah. Taib, dengan telunjuk jari misalkan. Ya, misalkan zalika ustazun. Nah, dia adalah orang itu adalah seorang guru. Nah, maka pastilah ustadznya itu ada di hadapannya, nampak. Tapi ada juga yang secara maknawi, lawan dari hissiyah. Au isyaratin ma'nawiyatin idza kana al-musyaru ilaihi ma'nan, yaitu menunjuknya itu secara makna. Ya, isyaratnya secara makna tersirat ketika kata yang ditunjuk atau sesuatu yang ditunjuk itu juga tidak muncul di hadapan orang yang menunjuk, hanya secara makna saja, auzatan ghaira hadiratin, ya, auzatan ghaira hadiratin, atau dengan kata lain tidak ada zat yang hadir, zatnya tidak hadir, ya, kata yang sesuatu yang ditunjuknya tidak hadir, tapi itu sudah mengandung isyarah secara makna. Nanti barangkali kita temukan di contoh-contohnya. Baik, Anda bacakan dulu. Wa asmaul isyarati hiya za. Nah, perlu diperhatikan bahwa sebagaimana sudah pernah nampaknya singgung di awal, ya, di awal pertemuan di bab 2 ini, bahwa isim isyarah itu tidak dibatasi pada hadza, hazihi, zalika, tilka, ulaika, haulai, tidak, ya. Tidak dibatasi hanya pada itu saja, tidak dibatasi isim isyarah yang ada di kitab Muyassar, ya. Ya, tidak dibatasi pada contoh-contoh isim isyarah yang ada di kitab Nahwu Dasar. Tapi isim isyarah itu sangatlah luas, jenisnya macam-macam, bervariasi, dan seringkali kita menemukan beberapa jenis itu tidak pernah kita dengar sama sekali. Nah, sebagaimana sudah pernah Anda sampaikan, referensinya ada di Syarah Alfiyah, ya,
Bagi ikhwah yang ikut kelas Alfiyah Dalilus Salik, maka pengajar Ustadz sudah menjelaskan bahwa isim isyarah itu macam-macam. Bentuknya macam-macam. Untuk muzakkar itu ada berapa macam, untuk muannas ada berapa macam, ya. Itu sangat banyak. Sangat banyak. Kalau nggak salah ada sekitar belasan, ya. Belasan bentuk atau variasi dari isim isyarah. Nah, sebagian yang akan disebutkan dalam pembahasan kita ini. Wa asmaul isyarati hiya, nah bentuk-bentuk isim isyarah yang pertama adalah untuk mufrad muzakkar, yaitu dengan menggunakan za. Za ini isim isyarahnya, dan kita ingat lagi bahwasanya pendapat ulama itu berbeda-beda. Ada yang mengatakan isim isyarah itu za-nya saja untuk muzakkar, ada yang mengatakan isim isyarah muzakkar itu seluruhnya. Hadza, zalika. Jadi za ini bisa menempel pada ha, hadza, bisa menempel pada lam dan kaf, zalika, ya, bisa menempel pada lam, kaf, mim, zalikum. Pokoknya untuk muzakkar harus ada za-nya. Nah, itu za-nya itu sebenarnya isim isyarahnya. Menurut pendapat Syekh Mustafa, ya, penulis kitab Jami'ud Durus. Kalau mau bermudah-mudahan, ya sudah, haza itu isim isyarah muzakkar mufrad gitu kan. Ya, zalikum, zalika itu untuk muzakkar. Itu secara mudahnya, gampangnya. Tapi kalau mau rinci detail sebagaimana mazhabnya Syekh Mustafa yang merujuk pada mazhab Bashrah, ya, yang teliti dan ketat, maka harus, ya, ditentukan satu huruf, satu perwakilan saja. Itu za, itu isim isyarahnya. Lil mufradi al muzakkari, untuk bilangan kata yang ditunjuk itu tunggal dan laki-laki, muzakkar. Begitu pula ada bentuknya za-nya itu pakai alif nun dan pakai ya nun. Zani dengan zaini. Ini untuk musanna muzakkar. Untuk isim musanna ya, muzakkar, ya, isim. Sebentar, ini perlu diperhatikan. Istilah musanna di sini berbeda dengan isim musanna pada isim mufrad, jamak muzakkar salim, ya, pada jamak muannas salim, jamak taksir, ya. Bahwasanya isim musanna di sini maksudnya adalah musanna secara bahasa. Ya, bukan musanna secara istilah nahwu yang itu kawannya atau temannya isim mufrad, isim jamak muzakkar salim, bukan, ya. Diperhatikan di situ. Kenapa beda? Karena kita sedang membahas isim mabni. Kita sedang membahas isim isyarah yang merupakan isim mabni. Maka tidak cocok jika kita katakan zani dengan zaini ini contoh untuk isim musanna yang muzakkar. Kenapa? Karena berlawanan. Isim musanna yang secara istilah nahwu itu isim mu'rab. Ya kan? Itu isim mu'rab. Ya, misalkan muslimani, muslimaini, itu isim mu'rab. Itu isim mu'rab. Sedangkan zani dengan zaini ini isim mabni. Karena isim isyarah menurut Syekh Mustafa tanpa terkecuali semuanya mabni. Ya, perlu diperhatikan. Mazhabnya Syekh Mustafa Al-Ghulayyani, semua isim isyarah itu mabni. Tidak ada pengecualian sebagaimana di beberapa penulis, ya. Meskipun zani bisa berubah jadi zaini, tani jadi hataini, yaitu tidak menjadikan dia mu'rab, tetap dia mabni, ya. Adapun perubahan itu hanya perubahan yang digunakan ketika kalimat itu menginginkan konteksnya rofa, pakai zani, misalkan begitu. Konteksnya pengennya nasab, ya sudah pakai zaini. Tapi bukan berarti zani dengan zaini ini menjadi mu'rab menurut mazhabnya Syekh Mustafa. Ya, itu bentuk yang kedua dari isim isyarah. Tadi setelah za untuk mufrad muzakkar, zani dengan zaini ini untuk musanna muzakkar. Bilangannya kata yang ditunjuk itu 2 dan muzakkar. Taib, dan ini bukan musanna yang isim musanna yang mu'rab, tapi ini musanna secara bahasa, artinya bilangan 2. Wa zih dengan tih, ini bentuk isim isyarah yang berikutnya adalah zih dengan tih. Ini yang jarang dipakai, ya. Ini jarang dipakai, tidak disebutkan dalam kitab-kitab nahwu dasar. Ya, zih dengan tih. Kalau tadi za,
itu sering dimunculkan dalam kitab-kitab nahwu dasar ditambahkan ha. Jadi haza gitu kan. Jadi zalika ya. Kalau zani dengan zaini juga sama, hazani, hazaini. Mafhum? Adapun zi dan ti ini jarang disebutkan dalam kitab-kitab nahwu dasar. Namun zi dan ti merupakan salah satu bentuk isim isyarah. Dia fungsinya untuk kata yang ditunjuk itu mufradah dan muannasah. Untuk kata yang ditunjuk itu tunggal sekaligus perempuan. Begitu pula tani dengan ta ini untuk perempuan, tapi bedanya ini bilangannya yang ditunjuk, kata yang ditunjuk itu 2 bilangannya. Sesuatunya itu 2, baik manusia atau hewan atau benda mati ya. Taib. Dan untuk perempuan muannas, tani dengan ta ini kalau di kitab nahwu dasar ditambahkan ha. Ditambahkan ha jadi hatani, hataini ya. Karena Syekh Mustafa meyakini bahwasanya yang isim isyarah itu taknya saja, ya taninya saja, taininya saja, ya, atau taknya saja atau haknya saja tidak bersama hak. Misalkan hadza, zatnya saja isim isyarah, hatani, hataini, ya tani dan taininya saja yang isim isyarah, bahkan taknya saja, huruf taknya saja yang merupakan isim isyarah. Ini pendapatnya Syekh Mustafa ya. Wa ulai, ula juga sama. Ulai dengan ula. Ya, kalau di kitab nahwu dasar jadi ulaika. Ulaika gitu ya. Tambahkan kaf khitab. Kalau di sini ulai saja. Itu isim isyarahnya. Ula juga bentuk lain dari isim isyarah. Dia fungsinya untuk apa? Coba di situ keterangannya. Bil muddi wal qasri wal muddu afsahu. Jadi mengenai ula ini sebelum kita bahas fungsinya untuk kata tunjuk pada bilangan berapa, dia di situ ada 2 cara baca, bisa ulai, bisa ula tanpa hamzah. Maka yang ulai yang dipanjangkan sampai hamzah, sampai terkena hamzahnya, itu bil maddi. Ya, yaitu dipanjangkan sampai terbaca pada hamzahnya ulai. Itu yang maddi. Wal qasri adapun yang dipendekkan hanya ula saja, ula gitu saja. Nah, maka yang mana yang paling afsah, yang paling fasih menurut Syekh adalah yang pertama, yaitu wal maddu afsahu, yang dipanjangkan itu yang lebih utama. Ulai itu lebih utama daripada ula, lebih fasih. Lil jam'i fungsinya untuk jamak muzakkar dan sekaligus jamak muannas. Kata yang ditunjuk itu jamak muzakkar atau jamak muannas. Sawa'un akanal jam'u lil uqala'i, sama saja apakah jamaknya itu untuk berakal ataupun yang tidak berakal. Contoh yang berakal pada ayat Allah Ta'ala berfirman ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Fokus pada ulaika di situ. Ulaika 2 kali ya. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini tuh ditujukannya untuk untuk siapa? Untuk berakal kan? Coba. Artinya terjemahnya, mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Allah, dari Rabb mereka, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Nah, mereka di sini kan orang itu berakal. Taib. Adapun yang tidak berakal, nah, contohnya di ayat setelahnya wa amli ghairihim, atau yang tidak berakal, contohnya sebagaimana firman Allah Ta'ala inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguhnya segala pendengaran, penglihatan dan hati. Nah, pendengaran, penglihatan dan hati ya, ini tidak berakal. Makhluk yang tidak berakal, sesuatu yang tidak berakal, benda yang tidak berakal ya. Semuanya ulaika, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, maka bisa dipakai untuk yang berakal ataupun tidak berakal, untuk ulai, dan itu yang afsah. Yang fasih ulai, bukan ula. Pada syair pun demikian, kita baca syairnya wa qaulu syairi zummal manazila ba'da manzilatil liwa
wal aisha ba'da ulaikal ayyami. Fokus pada ulaika. Ya, ulaika di situ. Zummal manazila, ya. Hardiklah, celaklah, ya, celaklah, nilailah buruk tempat-tempat tinggal, manazila itu, tempat-tempat tinggal itu, ya, ba'da manzilatil liwa, ya, setelah, ya, tempat tinggal, atau, ya, setelah tempat tinggal. Liwa ini maknanya adalah al-halak, yaitu kebinasaan. Ya. Ya, celaklah, nilailah buruk, ya, tempat-tempat tinggal itu setelah tempat-tempat tinggal, ya, yang membinasakan atau yang buruk, tempat-tempat tinggal yang buruk. Dan wal aisha ba'da ulaikal ayyami, dan celalah, berilah nilai buruk, ya, al aisha pada kehidupan, setelah kehidupan sehari-hari, ya, setelah hari-hari itu. Ya, setelah hari-hari itu. Wallahu a'lam maksudnya apa dari syair ini. Namun di sini ada ulaika, konteksnya adalah hari-hari itu. Nah, hari itu benda yang tidak berakal, ya, pakainya ulaika. Mafhum? Dan hari di sini muannas, ya. Jamak muannas. Nah, taib, mafhum? Naam. Taib. Lakinnal aktsara an yusyara biha ilal uqala'i wa yusta'malu li ghairihim tilka. Qala Allah Ta'ala wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi. Ya, kita perhatikan. Kan tapi banyak atau seringkali berlaku untuk yang berakal itu justru pakai tilka. Jadi teman-teman ini lagi membandingkan antara tilka dengan ulai, ya kan? Sedang lagi membandingkan antara tilka dengan ulai. Ulai tadi apa? Musanna muannas untuk afwan. Ulai jamak untuk mudzakkar atau jamak untuk muannas, baik yang berakal maupun yang tidak berakal, gitu kan? Nah, tapi justru seringkali, ya, kata yang diberikan isyarat itu, yang kata yang ditunjuk itu, yang untuk yang berakal itu pakainya tilka, bukan pakainya ulai. Ya, apa buktinya? Wa yusta'malu li ghairihim tilka. Qala Allah Ta'ala wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi. Nah, di sini pakainya tilka. Padahal di hadapannya ada al-musyaru ilaih, itu kata yang ditunjuk, yaitu al-ayyam. Al-ayyam kan itu tidak berakal. Berakal atau tidak? Atau kita cek dulu terjemahnya. Dan watilkal ayyamu, dan masa-masa itu, masa-masa dari kejadian itu dan kehancuran itu, ini kalau kita baca asbabun nuzulnya, nudawiluha bainan nasi. Kami, yaitu Allah, ya, akan pergilirkan di antara manusia, ya, agar mereka mendapatkan pelajaran, gitu intinya. Ya, di sini kalau kita lihat, ya, banyak berlaku penggunaan, ya, tilka, ya, itu untuk yang harusnya yang tilka yang tidak berakal, gitu kan, harusnya ulai yang berakal. Kalau firman Allah sebagai dalil di sini tilkal ayyam, al-ayyam tidak berakal, ya. Coba kita baca lagi tadi teksnya, ini salah baca atau salah cetak. Kalau kita lihat contohnya di sini, tilka pada ayat ini dihadapkan pada al-ayyam. Al-ayyam, tilka al-ayyam itu tidak berakal, hari-hari kan. Dikatakan lakin al-aktsara an yusyara biha ilal uqala'i wa yusta'malu li ghairihim tilka. Ya, benar ya, terjemahnya tadi yang kurang tepat. Jadi
Justru kebanyakan ya, perhatikan, ulai itu digunakan untuk yang berakal. Kalau kata tunjuknya berakal, pakainya ulai, tapi yang ligoirhim selain yang berakal, pakainya tilka. Nah, baru ini tepat ya. Contohnya wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Nah, itu yang tidak berakal. Karena al-ayyam tidak berakal. Tadi yang berakal apa? Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini bahas manusia ini. Nah, ini yang berakal pakainya ulai. Mafhum? Kebanyakan ya. Seringkali demikian. Baik, lanjut. Ana bacakan lagi tadi. Wa yajuzu tasydidun nuni fi musanna za wata. Fi musannan ya. Perhatikan pada isim isyarah za dengan ta. Ini lagi bahas sekarang isim isyarah za dengan ta. Ingat tadi za itu untuk apa? Mudzakkar ya. Ta untuk muannas. Nah, ingat ya. Untuk muannas. Taib. Za untuk mudzakkar, ingat ta itu isim isyarah yang untuk muannas. Taib. Maka boleh saja tasydidun nuni, ditambahkan nun lalu ditasydidkan. Ditambahkan nun lalu ditasydidkan ketika apa? Fi musannan, ketika musanna. Atau fi musannaza wa ta, diidhofahkan. Fi musannaza wa ta, ketika musannanya isim isyarah za dan ta. Sawaun akana bil alifi am bil ya'i. Sama saja apakah baik musannanya itu pakai alif atau pakai ya. Kalau pakai alif ya nanti jadinya zani gitu. Kalau pakai ya zaini gitu maksudnya. Tani pakai alif, pakai ya taini. Mafhum? Contohnya fatakulu zanni. Nah, ini pakai tasydid nunnya. Boleh enggak? Boleh saja. Silahkan. Wazaini. Nah, itu contoh yang mudzakkar musanna. Ya, kapan dipakainya alif, kapan dipakainya ya? Secara umum dipakainya alif ketika konteks kalimatnya sedang berkedudukan sebagai kedudukan rofa gitu kan. Kalau zaini atau zaini biasa ataupun pakai tasydid ya ketika nasab atau jar. Ingat ya, walaupun disebutkan rofa, nasab atau jar ini hanya mahal saja, fi mahalli saja. Bukan berarti menjadi marfu, menjadi mansub seperti isim isyarah, seperti isim mu'rab. Tidak, ya tetap zani dengan zaini menurut pendapat Syekh Mustafa tetap dia mabni. Ya. Contoh lagi sini taini. Nah, itu sama. Taini ya, dari kata taini biasa taini ditasydid jadi taini. Kalau taninya berarti tani ya. Waqad quri'a, maka dalam ayat disebutkan ternyata ada dalam surat Al-Qasas ayat 32 fadzanika burhanani. Fadzanika burhanani. Nah, itu kafnya itu bukan isim isyarah ya. Itu kafnya itu nanti disebut kaf khitab. Nah, itu hanya kata-kata huruf-huruf yang menyertai isim isyarah seperti ha, kaf ya. Nanti ada lam. Contohnya pakai lam apa? Zalikum. Pakai kaf zalika. Pakai ha, haza. Itu ha, kaf, lam itu hanya huruf-huruf yang menyertai isim isyarah saja, bukan isim isyarahnya sebenarnya menurut pendapat Syekh Mustafa. Terjemahnya apa? Fadzanika burhanani. Surah Al-Qasas ayat 32. Terjemahnya sebentar. Nah, maka keduanya itu adalah maka keduanya itu merupakan dua buah burhan, dua buah bukti nyata. Gitu lebih kurang terjemahnya ya. Taib, itu contoh bolehnya pakai tasydid nunnya. Kama quri'a sebagaimana juga boleh disebutkan dalam ayat yang lain, Al-Qasas ayat 27, ihda banatayya hataini. Fokus ke hataini di situ. Terjemahnya lebih kurang salah seorang dari dua anak perempuan itu, ihda banatayya, salah seorang dari dua anak perempuanku,
hataini itu. Nah, keduanya itu. Ya, tayyib. Nah, tadi sampai bitasydidin nunni fihi, maka boleh diberi tasydid pada nunnya pada kedua contoh isim isyarah pada kedua ayat tersebut. Taib, Anda bacakan lagi. Kita targetkan selesai ya satu pasal ini. Pasal 6 ya, biar nanti pertemuan berikutnya masuk pasal 7. Ya, Anda bacakan dulu. Wa min asma'il isyarati ma huwa khassun bil makani. Fayusharu ilal makani al-qaribi bihuna wa ilal mutawassiti bihunaka wa ilal ba'idi bihunalika wa thamma. Nah, dalam penggunaannya punya penggunaan khusus isim isyarah itu. Wa min asma'il isyarah ma huwa khasun bil makani. Dia punya penggunaan khusus terkait dengan penunjukan tempat. Ya, menunjukkan tempat. Tempatnya dekat, jauh, apa sedang gitu ya. Kalau dekat pakainya huna. Tempatnya dekat, jaraknya dekat pakainya huna. Kalau sedang pakainya hunaka, kalau jauh pakainya hunalika atau sama, bukan summa tapi sama. Ya, jelas ya. Ini insyaallah sudah sering kita dapati. Ada pula beberapa isim isyarah didahului dengan ha. Nah, ini namanya haknya namanya tanbih. Lihat kalimat di bawahnya, wa tasbiqu atau tusbaqu asmaul isyarati katsiran ha. Jadi ya, isim isyarah juga bisa didahului dengan ha kasiron, seringkali. Haknya namanya apa? Allati hiya harfun litanbihi, huruf peringatan. Tanbih itu supaya peringatan pembaca itu fokus gitu. Ha gitu. Pakai ha ya. Fayuqalu, contohnya hadza, hazihi, hatani, haula. Kan sebenarnya isim isyarahnya itu za-nya. Ya kan? Hadhihi ya zihnya sebenarnya. Gitu kan? Cuma dibaca hadhihi. Nah, hatani kan sebenarnya isim isyarahnya taknya saja. Ya, haulai pun sebenarnya isim isyarahnya ulainya saja. Paham? Oh, ternyata ini asal usulnya pendapat ulama Basrah ya, memperketat bahwasanya yang isyarah itu adalah za-nya saja atau taknya saja atau ulainya saja tanpa hak, karena haknya itu tanbih untuk peringatan supaya pembaca pendengar fokus ya. Wa qad tulhaqu zawati al-kafu. Nah, terkadang isim isyarah juga ditempeli dengan namanya kaf. Kaf khitab namanya. Contohnya kita baca tadi mana? Nah, maka allati hiya harfun lil khitabi. Jadi kaf ini seperti kafnya pada domir. Nah, teman-teman ingat domir? Ada domir juga ada istilah kaf khitab. Iya kan? Masih ingat ya pelajaran domir kemarin? Domir itu ada istilah kaf khitab juga. Bedanya apa? Siapa yang tahu bedanya kaf khitabnya domir dengan kaf khitabnya isim isyarah? Apa perbedaannya? Satu saja perbedaannya. Apa? Coba, siapa yang bisa menyimpulkan bedanya kaf khitab pada domir, misalkan apa? Misalkan apa? Uhibbuka. Uhibbuka fillah misalkan. Aku mencintaimu karena Allah, maka kaf di situ kan kaf khitab tapi domir. Nah, ya. Kalau isim isyarah apa? Kalau isim isyarah misalkan zalikal kitabu la raiba fihi. Kaf itu zalika, kafnya namanya kaf khitab atau tilka. Tadi pada ti ya. Diralat lagi, ti itu salah satu bentuk isim isyarah, bukan tai tapi ti. Nanti jadinya tilka, yang sering kita dengar jadi tilka. Itu asal usulnya ti-nya panjang. Tilka. Nanti ya-nya itu dihapus ya, menjadi tilka saja. Tambahkan kaf khitab dan lam tuh, jadi tilka ya.
Maka bedanya kaf khitab domir pada domir dan pada isim isyarah. Kalau pada domir kaf khitabnya itu isim, jenisnya masuk golongan isim, ya kan? Karena domir kan isim. Tapi kalau kaf khitab pada isim isyarah itu huruf. Sudah mafhum ya? Baik. Kalau huruf kan enggak berarti ya, enggak begitu berarti ya keberadaannya, cuma untuk menunjukkan khitab saja, untuk menunjukkan ada sesuatu di hadapannya yang sedang ditunjuk. Kan khitab itu kan sesuatu yang ada objek yang di hadapan orang yang sedang menunjuk. Khitab ya. Taib. Perhatikan fayuqalu contohnya zaka dengan tika. Tika aslinya begitu. Zaka, za-nya tambahkan kaf khitab, ti-nya tambahkan kaf khitab. Za untuk muzakkar, ti untuk muannas. Wa qad talhaquhuma hadhil kafu. Nah, terkadang kaf khitab ini juga melekat pada keduanya. Keduanya ini apa? Pada za dan ti itu dibersamai, disertai lamnya juga. Jadi zalika, tilka. Itulah asal usul kenapa ada zalika, kenapa ada tilka. Oh, ternyata seperti itu prosesnya. Paham ya? Enggak bingung kan? Ya, tadi. Wa qad talhaqu bukan talhaqu ya. Tulhaqu. Wa qad tulhaqu zani wa zaini wa tani wa taini wa ula. Ini semuanya macam-macam bentuk-bentuk dari apa? Isim isyarah. Zani, zaini, tani, taini, ulai ya, sudah kita bahas tadi. Kaful khitabi. Jadi kaf khitab itu terkadang ditempeli dengan atau melekat, oh ya, berarti talhaqu ya. Kafnya kaful khitab itu sebagai fa'il dari talhaqu. Kaf khitab ini terkadang menempel pada zani, zaini, tani, taini, ulai. Wahdaha ya, maksudnya apa? Wahdaha hanya kaf saja. Ya, hanya bisa kaf saja. Tidak ditambahkan lam seperti za dengan ti tadi. Kalau za tadi kan bisa zaka, bisa zalika tambahkan lam. Ti bisa tika, bisa tilka. Tapi kalau beberapa bentuk isim isyarah tadi, zani, zaini, tani, taini, ulai, ini hanya bisa kemasukan kaf saja, kaf khitab saja menjadi zanika, zainika, tanika, tainika, ulaika. Oh, ternyata itu asal usul ulaika. Yang sering kita dengar ulaika, itu asal usulnya adalah ulai plus kaf khitab. Ulainya itu domirnya, isim isyarahnya. Ulainya itu isim isyarahnya, kafnya kaf khitab. Tayyib, jelas ya, makin jelas insyaallah. Kemudian wa yajuzu an yufsala bainaha at-tanbihiyati wasmil isyarati bi dhamiril musyari ilaihi. Nah, boleh memisah, boleh dipisahkan antara hak tanbihiyat, hak tanbih tadi, ya. Boleh memisahkan hak tanbih dengan isim isyarahnya. Pemisahnya adalah dhamir yang menjadi objek yang ditunjuk. Lebih jelas kita lihat contohnya. Anaza. Aslinya kan hadza saja. Hadza ini gitu. Ini saya gitu maksudnya. Ini saya. Tapi caranya adalah dengan memisahkan hak tanbih dengan isim isyarahnya pakai dhamir yang menjadi al-musyaru ilai. Al-musyaru ilai itu kata yang ditunjuk. Nah, terjemahnya ini adalah saya. Gitu. Ha anaza, boleh enggak? Boleh saja. Wa ha anta zi, wa ha anta hazaini kan. Ha anta zai, wa ha antuma zani, wa ha nahnu tani, wa ha nahnu ulai. Aslinya kan adalah hazani, hatani, haulai dipisah dengan dhamir. Dhamir itu adalah kata yang ditunjuk. Al-musyaru ilai. Boleh enggak? Boleh saja. Ya, wa huwa aula wa afsah. Ini merupakan pendapat yang aula, lebih utama dan lebih fasih. Caranya seperti itu. Jadi dipisah dengan dhamir yang menjadi kata
yang dikenai isyarah, penunjukan. Wa huwal katsiru al-waridu fi balighil kalami, dan itu terdapat pada banyak kalimat. Ya, terdapat pada banyak kalimat. Tujuannya apa? Fi balighil kalami, untuk memperindah kalimat. Mubalaghah, untuk memperindah, ya. Balaghah, ilmu balaghah itu kan untuk memperindah. Baligh itu membalaghahkan kalimat, memperindah kalimat. Ya kalau kita sini enggak terasa indahnya, ya ini indahnya terasa hanya bagi ahli sastra, ya, ahli bahasa Arab yang sudah banyak berkecimpung di bahasa Arab, ya. Kalau kita ya enggak terasa indahnya. Qala ta'ala ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Fokus pada ha antum ulai. Aslinya kan ha ulai saja kan. Antumnya itu domir, namanya domir al-musyaru ilaih, domir sebagai kata yang ditunjuki. Haknya itu hak tanbih, ulainya itu isim isyarahnya. Itu yang fasih justru. Wal faslu bi ghairihi qalilun. Adapun ya apa ini? Wal faslu bi ghairihi qalilun. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la tuhibbunakum, pada ayat ya Ali Imran ayat 119. Ada contoh kasus, dan ini sedikit terjadi ketika apa? Wal faslu bi ghairihi qalilun. Memisahkan dengan memisahkan hak, ya, dengan isim isyarah ini menggunakan domir, itu yang tadi banyak terjadi. Adapun memisahkan dengan selain domir, pemisahnya bukan domir gitu, maksudnya itu qalil, sedikit atau jarang. Contohnya ha innal waqta qad hana. Nah, ini pemisahnya apa? Pemisahnya apa ini? Bukan domir ya, intinya di sini pemisahnya adalah inna di situ. Ya, ini maka haknya itu hak tanbih. Ya, bahkan ini isyarahnya yang mana? Enggak. Isyarahnya yang mana di sini? Kalau contohnya demikian. Ya wallahu a'lam. Tapi contoh lagi pemisahnya pakai kaf tashbih. Wal faslu bi kafit tashbih. Nah, ini pemisahnya bukan dengan domir tapi dengan kaf tashbih. Kaf tashbih itu contohnya adalah hakaza. Tashbih untuk penyerupaannya. Seperti kaf pada huruf jar itu. Litashbih ya, untuk menyerupakan. Hakadha, ya, dengan demikian sebagaimana hal itu, nah gitu kan, lebih kurang terjemahnya. Oh, ternyata hakadha itu asal usulnya teman-teman, yaitu susunan dari ha tanbih ditambah kaf tashbih ditambah isim isyarah untuk muzakkar. Hakadha. Kasirun syai'un, sebagaimana banyak beredar seperti ini hakadha. Namun ingat tadi qalilun, ya, jarang saja, jarang terjadi. Seringnya pakai domir yang fasih, pakai domir pemisahnya. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan membahas maratibul musyari ilai, tingkatan-tingkatan kata tunjuk. Nanti ada yang dekat, jauh, ada yang sedang, ya. Dan faedahnya, nanti faedah-faedah penutupnya. Kita berada pada penghujung pasal yang ke-6, yaitu membahas isim isyarah. Baik, Anda bacakan, diperhatikan yang berikutnya. Qala mu'allif rahimahullah maratibul musyari ilaihi. Tingkatan-tingkatan pada kata yang ditunjuk, ya, dengan isim isyarah. Tingkatan kata yang ditunjuk itu kata yang berada di depan, ya, di depan atau setelah isim isyarah. Itu namanya al-musyaru ilaihi. Lil musyari ilaihi salasu maratib, ada 3 tingkatan. Yang pertama qaribah, ya, qaribatun, dekat jaraknya sehingga menunjuknya itu jarak dekat. Ba'idah, yang kedua jauh. Yang ketiga mutawasithah, yaitu jaraknya sedang. Fa yusharu li zayil qurba bima laisa fihi kafun wala lamun ka akrim hadzal rajula au hadhil mar'atah. Maka diperhatikan isim, ya, tadi mana?
Nah, isim yang ditunjuk ada 3 tingkatan tadi ya. Maka untuk menunjuk sesuatu yang dekat dipakai isim isyarah yang tidak disertai kaf dan lam. Untuk menunjuk sesuatu yang dekat, lazayil kurba, ya, yaitu yang dekat, bima laisa fihi kafun wala lam. Tidak perlu ditambahkan kaf khitab dengan lam. Ya, tidak perlu. Contohnya akrim hadzal rajula, maka hadza di situ hanya hak tanbih dengan zatnya isim isyarahnya langsung. Tidak perlu ya pakai lam ataupun kaf. Jadi zalikum atau zaka, enggak ya. Zatnya saja sama hak tanbihnya itu. Ya, akrim hadzal rajula au hadzihil mar'ata. Muliakanlah laki-laki ini dan perempuan ini. Ini terjemahan jadi ini dekat ya, karena saking dekatnya ini. Sambil ditunjuk dengan jari telunjuk, dengan tangan atau dengan anggota tubuh yang lain yang bisa memberikan isyarat atau kata tunjuk, penunjukan, pengarahan. Kemudian lizi tadi, Anda tadi salah baca, fayusharu lizi, walizil wusta. Kemudian untuk menunjukkan penunjukan yang jaraknya sedang, bima fihil kafu wahdaha, maka bisa ditambahkan dengan kaf khitab saja. Tambahkan kaf khitab saja menjadi irkab. Contohnya irkab zaka al-hisana. Perhatikan pada kata zaka di situ zatnya isim isyarah, kafnya kaf khitab, itulah yang menunjukkan kata tunjuk objeknya apa? Sedang jaraknya. Irkab, tunggangilah zakal hisana, ya kuda itu. Tunggangilah, naikilah ya kuda itu. Ya mungkin kudanya jaraknya ada di hadapan mata tapi agak jauh dikit lah gitu ya. Ada di hadapan kita tapi bukan dekat sekali, mungkin jaraknya 10 meter ya. Kuda itu, tunggangilah kuda itu. Taib ya. Autikal naqata, atau tunggangilah, naikilah onta itu. Pakai tika di situ karena an-naqahnya kan muannas. Ya tika di situ ya, tika. Kalau kita familiarnya tilka. Nah, kalau tilka di situ enggak boleh untuk wusta, jarak sedang. Kalau pakai tilka nanti jaraknya jauh, ada lamnya. Kalau zalika juga jaraknya nanti jauh karena pakai lam. Kalau mau dekat tadi apa? Tidak pakai kaf, tidak pakai lam. Kalau jarak sedang kaf saja. Nah, kalau jarak jauh pakai kaf dan lam. Kita baca walizi al-bu'di untuk menunjukkan jarak jauh, bima fihil kafu wa lam, pakai kaf khitab dengan lam ma'an bersamaan. Contohnya khudz zalikal qalama. Ambillah ya pena itu. Penanya jauh ya. Jauh jaraknya, pena itu yang di sana itu. Terjemahnya kan jadi itu yang di sana itu gitu. Wa autilka ad-dawata. Ya autilka ad-dawata. Apa makna ad-dawata? Apa? Tinta ya. Dawat. Untuk menunjukkan apa? Jarak yang jauh ya, tinta itu. Ambillah ya tinta itu yang di sana itu ya, jauh jaraknya. Baik ya, jelas ya. Kita ulangi lagi, jarak dekat ya tanpa tambahan kaf, tanpa tambahan lam, tapi boleh pakai hak tanbih. Hadza misalkan atau hadhihi. Contoh yang jarak sedang pakai kaf khitab saja seperti zaka, terus tika. Ya, kalau jarak jauh pakai kaf, pakai lam. Tilka, zalika, zalikum. Pakai lam, pakai kaf, pakai lam. Ya, mungkin bisa tambahkan mim, zalikum gitu ya. Taib. Perhatikan, kita lanjutkan ke pembahasan keterangan. Fawaid, faidah. Fawaidu salasun. Ya, ada 3 faedah di sini. 3 keterangan tambahan. Anda bacakan. Yang pertama, al-awwal, zani wa tani yusta'malani. Ya, maka untuk isim isyarah zani dengan tani, ya, zani dengan tani yang untuk zani untuk muzakkar bilangan 2, tani untuk muannas bilangan 2. Yusta'malani, keduanya itu digunakan fi halati raf'i, pakai ketika mahalnya kedudukannya rafa. Pakainya alif ya, zani bukan ya, bukan zaini, bukan taini, tapi zani dengan tani.
Misal contohnya jaa hadzani rajulani wa hatani almar'atani, ya, dua laki-laki ini dan dua perempuan ini telah datang. Das ya, pakainya alif di situ. Adapun zaini dengan taini yang pakai ya, yusta'malani fi halatayn nasbi wal jari. Ketika mahalnya, posisinya berkedudukan, menempati kedudukan lafadz yang nasab atau jar. Mungkin jadi maf'ul bi atau jadi mudhof ilaih atau terkena huruf jar, ya. Kalau huruf jar mungkin enggak? Huruf jar ketemu isim isyarah. Mungkin ya. Baik, contohnya akrim hadzainir rajulain. Ini contoh yang jadi maf'ul bih. Akrim, muliakanlah dua orang laki-laki ini. Nah, maka pakainya hadzaini. Hataini almar'ataini. Muliakanlah dua wanita ini. Ingat, zani dengan zaini, tani dengan taini, walaupun bisa berubah-ubah, sepertinya nampak seperti isim musanna, tapi ingat bukan isim musanna. Karena jauh sudah babnya, isim musanna itu bab mu'rab, sedangkan isim isyarah itu babnya mabni, sehingga tidak bisa dikecualikan. Semua isim isyarah menurut Syekh Mustafa itu mabni, ya, mabni. Walaupun bisa berubah-ubah, itu hanya perubahan karena fi mahali saja, hanya menempati posisi saja, bukan sebagai isim mu'rab, bukan, tetap mabni, ya. Mabni selamanya. Kemudian contoh yang lain yang jar fi mahali jar, ma marartu bi hadzaini rajulaini wa hataini almar'ataini. Aku melewati, ya, dua orang laki-laki ini dan dua orang perempuan ini. Wa huma fi halati raf'i mabniyani 'alal alifina. Kalau fi mahalnya rafa, maka di mabninya atas alif. Saya ulangi, kalau fi mahali rafa bukan mabninya itu. Mabniyan ini artinya dibangun, dibentuk pakai alif. Wa fi halati nasbi wal jari mabniyani 'alal ya, maka pakai ya kalau mahalnya fi mahali nasbi atau fi mahali nasbi atau jarrin. Pakai ya tadi ya, hadaini, hataini, ya. Kalau yang rafa tadi pakai alif, hatani, 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 hazani, hatani, atau zani, tani, itu yang rafa. Zaini, taini itu yang nasab atau jar. Ingat fi mahal, ya. Tidak secara langsung mansub, tidak secara langsung majrur, tidak secara langsung marfu, tapi fi mahali saja. Kemudian walaisa, itu laisanya dipanjangkan karena artinya dua. Walaisa mu'rabaini bil alif raf'an wa bil ya'i nasban wa jar. Tidak bisa jadi mu'rab. Mu'rabnya dengan alif karena dia marfu, mu'rabnya dengan ya karena dia mansub atau jar, bukan. Ini bukan seperti isim musanna. Kalau isim musanna muslimani, okelah kita katakan dia marfu dengan tanda alif, gitu kan. Ya, kalau misalkan muslimaini, dia mansub atau majrur dengan ya, gitu kan. Itu kalau isim mu'rab. Ini kan isim mabni, maka tidak bisa dikatakan mu'rab. Ya, kal musanna seperti isim musanna sebagaimana tadi kita contohkan, muslimani dengan muslimaini. Li anna asma al isyarati mabniyatun la mu'rabatun wa minal ulama'i min man yu'ribuhuma i'rabal musanna. Memang secara asal isim isyarah itu semuanya mabni, tidak ada yang mu'rab. Dibaca la mu'rabata, ya. La mu'rabata, tidak ada yang mu'rab sama sekali. Wa minal ulama'i, tapi ada di antara ulama man yu'ribuhuma, nah, i'rabal musanna. Tadi ya, ini memang ada sebagian ulama yang menjadikan sebagian isim musanna tadi yang isim isyarah yang musanna tadi itu dijadikan mu'rab karena bisa berubah-ubah. Hadzani, hatani, hadaini, hataini, sebagaimana di kitab Muyasar, ya. Biasanya pengajar memberikan faedah bahwa di situ ada terjadi mu'rab, pengecualian untuk hadzani, hazaini, hatani, hataini, ya. Tidak masalah, memang ada pendapat ulama yang demikian. Tapi menurut Syekh Mustafa yang dikuatkan adalah semuanya mabni. Falam yakhta mahabbatal sawabi, ya, mahajjatas sawabi.
Maka itu tidak bisa kita salahkan ya. Jadi tidak bisa walam yakhta tidak bisa atau walam yukhta tidak bisa disalahkan. Memang ada pendapat yang demikian. Ya, ada pendapat yang demikian. Terus tadi sampai mana? Masih ya. Mahajjatus shawab amma qauluhu ta'ala inna hadzani sahirani. La sahirani, lam itu lam taukid. La sahirani, bukan lam huruf jar. La betul-betul, sungguh gitu ya. Nah, sebagaimana firman Allah Ta'ala pada surat Toha ayat 63. Toha ayat 63. Ya, Toha ayat 63. Inna hadzani la sahirani. Ya, inna hadzani, lihat hadzani di situ ini sebagai bukti bahwasanya ya dalil yang dipegang oleh Syekh Mustafa adalah ayat Quran. Menunjukkan bahwasanya hadzani dengan hata ini tidak selalu mengikuti mahal ya. Buktinya apa di sini? Inna hadzani, padahal ada inna harusnya. Kalau ada inna, hadzaninya kan isim inna. Isim inna kan harusnya nasab. Harusnya kalau nasab inna hadzaini. Nah, ini dalil bahwasanya hadzani, hataini, hadzaini, hatani, 4 itu ya. Itu bukan isim mu'rab yang mudah terpengaruh dengan amil. Ya, ini buktinya dalam ayat inna hadzani la sahirani. Bukan inna hadzaini, tapi inna hadzani. Tetap. Ya, karena dia memang asalnya mabni. Ya. Baik. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahmakumullah, kita baca lagi tadi sampai perhatikan amma qauluhu ta'ala inna hadzani lasahirani fi qiraati man qara'a inna musyaddadatan. Ada yang membacanya ya innanya ditasydid seperti itu. Ya, terkadang dalam Al-Qur'an ya ada beberapa cara baca dialek, ada yang membaca inna itu ditakhfif, diringankan, tidak pakai tasydid ya. Ada yang misalkan harusnya anna jadi an saja gitu. Maka ini hanya perbedaan dialek cara baca. Saya hanya sekilas menyampaikan. Faqalu innahu jaa'a 'ala lughati man yulzim al-musanna al-alifa fi ahwali raf'i wan nasbi wal jarri. Ya, perhatikan. Ya, inilah sesuai dengan dialeknya orang yang dialeknya sebagian ulama, ya cara baca sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya isim musanna itu ditandai dengan alif. Jadi ayat ini teman-teman dalil bagi sebagian ulama yang mengatakan musanna itu selalu dengan alif. Mau dia rafa, baik ketika rafa, ketika nasab maupun ketika jar. Ya, dalam firman Allah ini anak ulangi ya. Inna hadzani lasahirani. Kenapa enggak hadzaini? Karena ini mengambil sebagian pendapat ulama yang membaca hadzani di sini tetap pakai alif, tidak pakai ya hadzaini, karena mengambil ya, pendapat bahwasanya isim musanna itu semuanya pakai alif. Tidak ada yang pakai ya. Ini nanti dijelaskan di Syarah Alfiyah ya. Ada pembahasannya bahwasanya isim musanna, ada sebagian pendapat ulama isim musanna itu semuanya pakai alif. Mau dia marfu, mau dia mansub ataupun majrur. Baik. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahmakumullah, sedikit lagi. Kemudian yang bagian kedua, tambahan faedahnya apa di situ? Zih dengan tih. Zih dengan tih huma bisukunil ha'i wa kasriha, yaitu dengan di sukun haknya ya, zih gitu ya, tih, dan di kasroh apa? Isim isyarahnya. Zi dengan ti-nya di kasrah. Wa in kusirat falaka an takhtalisa al-kasrata. Kalau di kasrah, perhatikan, isim isyarah zi dengan ti boleh dibaca sukun. Oh ya, ana ulangi, boleh dibaca sukun atau dibaca kasrah haknya. Jadi boleh dibaca tih, boleh dibaca tihi, boleh dibaca zi,
boleh dibaca zihi. Makanya kalau kita tambahkan hak tanbih jadi apa? Hadhihi gitu kan. Ya, jadi hadhihi. Nah, itu. Nah, apabila dibaca kasra tadi mana? Wa in kusirat, maka kalau dibaca kasra, jika pilih yang kasra, maka boleh dibaca pendek atau dibaca panjang. Boleh dibaca pendek seperti apa? Tihi, zihi, itu pendek. Kalau panjang, zihi, tihi, boleh dibaca pendek atau panjang haknya ya. Baik. Jelas ini faedah kedua. Faedah yang terakhir. Asalis. Kaful khitabi, kaf khitab tadi yang berada di ujung-ujung, di akhiran-akhiran isim isyarah tadi, zalika, tilka itu ya. Kaf khitab ini merupakan huruf. Kaf khitab itu adalah huruf ya. Wa huwa ka kafid dhamiri fi harakatiha. Ya, dia seperti kaf khitabnya pada dhamir yang merupakan isim. Contohnya tadi apa? Misalkan uhibbuka fillahi, uhibbuki fillahi, uhibbukum fillahi. Nah, itu kaf, itu kakikum tadi, itu semua itu adalah dhamir. Itu isim. Kalau kaf khitabnya isim isyarah itu huruf. Itu saja bedanya. Fi harakatiha wa ma yalhaqu biha minal alamati. Wa ma yulhaqu biha minal alamati. Di kaf khitab itu berada pada isim isyarah, ya, itu merupakan huruf. Kaf khitab yang berada pada isim isyarah menyertai isim isyarah merupakan huruf yang memiliki ketentuan seperti kaf khitab pada dhamir. Yang merupakan kafnya itu isim, baik dalam harokat maupun dalam tanda-tandanya. Baik kesamaan itu ada pada harokat maupun pada ciri-ciri lainnya. Harokatnya sama maupun pada tanda-tanda atau ciri-ciri lain yang juga sama antara kaf khitabnya isim isyarah dengan kaf khitabnya dhamir. Contohnya, kita tutup dengan contoh-contohnya. Contohnya di sini taqulu zaka ya zaki ya. Zaki kitabiki, zaki kitabuki ya tilmizatu, ya tilmizatu. Zaki kitabuki ya tilmizatu. Itulah bukumu wahai murid perempuan. Wahai seorang murid perempuan. Ya, wahai seorang murid perempuan. Maka zaki itu kafnya kaf isim isyarah. Kaf khitabnya isim isyarah. Kitabuki, nah itu ki-nya itu kafnya kaf khitabnya dhamir. Zaki kafnya itu huruf, kitabuki kafnya itu isim. Ya, beda ya. Baik, lanjut yang kedua. Zalikuma kitabukuma ya tilmizatani, tilmizatani. Zalikuma kitabukuma ya tilmizatani. Itulah buku kalian berdua, wahai, itulah bukumu, wahai kalian dua murid, dua ya santri wanita, santri muslimah. Ya, itulah bukumu, wahai dua orang santri perempuan. Maka zalikuma, nah kum di situ ku-nya di situ adalah kaf khitab ya pada isim isyarah, huruf statusnya. Adapun kitabukuma, kuma yang kedua ini sama kan, tuh bentuknya sama, harokatnya sama, tanda-tandanya juga ciri-cirinya sama. Ya, tapi ini isim karena kafnya di sini adalah dhamir. Yang ketiga, zalikunna kitabukunna ya tilmizatu. Zalikunna kitabukunna ya tilmizatu. Itulah bukumu wahai para santri muslimah, santri perempuan. Itulah bukumu, buku kalian wahai para santri wanita, santri perempuan. Maka zalikunna, kunna yang pertama dengan kunna yang kedua berbeda. Kunna yang pertama kafnya itu adalah menyertai dhamir, dia huruf, kaf khitabnya huruf. Yang adapun kitabukunna, kaf yang kedua ini kafnya itu dhamir, dia isim karena kaf khitab pada dhamir adalah isim. Berikutnya zaka kitabuka ya tilmizu, zaka kitabuka ya tilmizu. Itulah bukunya, itulah bukumu. Zaka kitabuka ya tilmizu, itulah bukumu dari murid, itulah bukumu wahai murid, seorang murid ya laki-laki.
Maka sama kafnya di situ, kafnya secara bentuk sama, harokat sama, tapi berbeda statusnya. Yang satu adalah huruf, dia bagian dari susunan isim isyarah. Kaf yang kedua adalah isim berupa domir yang merupakan domir mutasil ya. Yang berikutnya zalikuma kitabukuma ya tilmizani, sama. Itulah bukumu berdua, itulah bukumu, itulah buku kalian wahai dua orang murid laki-laki. Zalikum kitabukum ya talamizu, sama. Itulah buku kalian wahai para santri laki-laki. Ya, jelas ya. Ya, insyaallah ini mudah, dan kita simpulkan sebagai penutup bahwasanya pembahasan domir isim isyarah ya, domir nanti juga isim mausul setelah ini. Yang perlu kita ketahui bahwasanya kita berada pada kitab, mempelajari kitab Jami' Durus ini mazhabnya mazhab Basrah, sehingga yang dipilih pendapat yang afsah oleh penulis yang mustafa adalah yang namanya domir, yang namanya isim isyarah, namanya isim mausul itu satu huruf saja, ya, satu bagian saja, tidak semuanya. Misalkan kalau kita bilang tadi ya zalika itu zatnya saja yang isim isyarah gitu ya. Lebih teliti karena nanti dipecah-pecah, kafnya namanya kaf khitab, haknya nanti hak tanbih, ya, dipisah-pisah. Baik. Dan perlu diingat lagi bahwasanya isim isyarah itu banyak, tidak dibatasi dengan hadza, hadhihi, haula'i, tilka, ulaika, tidak ya, tapi banyak sekali ya, macam-macamnya, lebih banyak lagi. Nanti teman-teman bisa baca syarah-syarah alfiyah, yaitu akan banyak didapati lebih banyak lagi macam-macam bentuk-bentuk dari isim isyarah. Ya, insyaallah jelas ya. Ya, kita cukupkan. Tetap semangat ya, tetap semangat, dan semoga kita termasuk yang Allah berikan keistiqomahan ya dalam belajar. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya membahas tentang isim mausul. Ya, kita cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.